Alkisah sepasang suami istri bernama Aryadi dan Levi yang sudah dikaruniai seorang buah hati. Keluarga pengusaha muda bisnis perminyakan berdomisili di Gambut, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Oleh kesibukannya mengembangkan usaha, Aryadi rutin melakukan perjalanan dinas luar kota, sehingga berada di rumah bersama-sama terbilang momen langka. Sehingga tak heran bila Levi memendam sedikit rasa kecewa. Kamu keluar kota lagi? Iya. Mama jangan gitu dong, Ma. Papa kan kerja untuk cari duit. Cari uang untuk Mama. Buat masa depan. Papa tuh cari duit aja. Mama minta sesuatu aja Papa lupa. Sampai sekarang Papa belum beliin. Loh, memangnya Mama minta apa? Beli rumah. Kan rumah sudah Papa beliin. Emang Mama pernah minta apa sih? Ma. Capek. Oh, Papa baru ingat. Berlian kan? Oke sayang, oke. Nanti setelah Papa pulang dari Palembang, Papa akan berikan berlian yang begitu bagus. Terserah kamu, mau model kayak apa aja. Oke? Sayang. Awas ya kalau Papa lupa ya. Kan Papa tahu Mama tuh pengen banget dari dulu, Pak. Oke. Papa janji. Oke? Bener ya, Pak ya? Bener. Sekarang kita sarapan dulu, ya? Ayo, Pak. Aryadi terus menumpuk utang janji yang pada saatnya nanti bakal ditagih oleh Levi. Kehidupan rumah tangga mereka tergolong bahagia. Salah satu sebabnya lantaran berkecukupan harta. Sebut saja rumah apik di pemukiman tertata serta mobil 2. Segalanya tampak nyaris sempurna dengan plus minusnya. Walau memang mereka bergelimang harta, minusnya Aryadi mengorbankan banyak waktu seharusnya bersama keluarga, malah terampas untuk bekerja. Sebab Aryadi termasuk penggila kerja. Manakala Aryadi bermalam di rumah, nyaris seperti singgah saja sebelum kembali terbang ke luar kota. Maka tak heran bila hari-hari Aryadi berada di luar kota, di rumah Levi merasa tersiksa, derita neraka dunia. Rasa kesepian, penderitaan awalnya, lantas pikiran kemudian menjadi musuhnya. Setiap malam Levi tersiksa, ia tak bisa memejamkan mata karena benaknya digempur oleh pikiran-pikiran yang melahirkan kecemasan berlebihan. Salah satunya, Levi curiga bahwa Aryadi mempunyai wanita simpanan di luar kota. Oleh karena itu masuk akal baginya bila mana Aryadi tidak betah di rumah bersamanya. Levi telah berusaha namun membentur sia-sia. Levi belum sepenuhnya percaya, terlebih suaminya tidak selalu terbuka soal pekerjaan serta aktivitasnya di luar kota. Sibuk apa sih dia? Dia telepon dari tadi, dari pagi sampai tengah malam gini gak dia angkat. Papa lagi apa sih di sana? Papa sama siapa sih? Jangan-jangan Papa ada perempuan lain di sana. Aku tuh udah coba segala cara aku lakuin biar Papa betah di rumah, tapi semuanya gagal. Aku harus minta tolong sama siapa lagi? Kasihan
Caca. Putus asa, Levi pun menyerah akhirnya. Lantas habis akal, Levi menempuh cara supranatural. Ini saya lagi ada permasalahan di rumah tangga. Suami saya itu nggak betah banget di rumah Bib. Jadi dia kerja keluar kota terus. Nanti seminggu di luar kota, pulang ke rumah. Seorang guru spiritual langsung ditemuinya, Habib Alek namanya. Hubungan keduanya cukup dekat. Habib Alek menganggap Levi seperti adik angkat. Ade tuh berpikir positif ya. Bertawakal sama Allah, banyak sabar, banyak doa buat suami. Suami keluar kan mau cari nafkah buat keluarga. Adek mesti bantu doa, jangan curi. Levi menumpahkan isi hatinya, kekhawatirannya bahwa Aryadi suaminya tidak setia. Terlebih hampir setiap pekan, ia rutin melakukan perjalanan meninggalkan Levi sendirian. Walau tidak ada jaminan, tetapi Levi merasa mendapatkan harapan setelah diberi nasihat serta wejangan. Sehingga Levi pun langganan bersilaturahmi untuk menerima tuntunan. Alhamdulillah Bib, saya sekarang tuh lebih tenang. Karena ya nasihat-nasihat Habib selama ini. Saya walaupun suami saya keluar kota, tapi saya tuh nggak berpikir macem-macem lagi gitu Bib. Jadi ya lebih tenang lah, saya di rumah juga gitu. Terserahlah suami saya kayak gimana, emang suami saya di sana nyari uang ya Bib ya, di luar kota. Jadi ya lebih nikmati hidup gitu loh Bib. Alhamdulillah banget Bib. Terus satu lagi, saya sudah dibelikan rumah sekarang sama suami saya senang banget deh Bib. Makasih ya Bib ya. Alhamdulillah. Habib seneng banget dengarnya. Insya Allah seterusnya ya. Iya amin, doain saya terus ya Bib ya. Iya, karena nasihat Habib selama ini saya jadi lebih tenang sekarang gitu loh Bib. Alhamdulillah, insya Allah Habib doain terus ya buat Ade ya. Terima kasih banget ya Bib atas bantuannya selama ini ya Bib ya. Walau hasilnya tidak instan, namun Levi mendapatkan pencerahan. Perlahan, Levi bisa menumbuhkan keyakinan juga memberi kepercayaan. Pada saat bersamaan, saat itulah pertama kali Levi bertemu dengan Herman. Ada yang mau dibantu? Iya, saya ada perlu sama Bib. Tapi nanti kita ngomongin ya, Bib. Boleh, ntar kita ngomongin ya. Iya. Saya sebentar ya, saya mau. Levi dan Herman, keduanya pun berkenalan, saling menyampaikan maksud kunjungan, lalu bertukar pengalaman. Saya Herman. Oh, saya Levi. Mbak, kesini ada perlu. Sebenarnya saya minta tolong sama Habib Pak. Kebetulan lagi ada problem aja di rumah tangga saya. Oh, masalah rumah tangga. Kalau gitu saya boleh minta nomor Mbak? Oke. 08 08 58 58 833 Iya, teleponan 08. 08. Ya. Boleh ya? Iya. Nanti saya hubungin Mbak. Oke, nanti kita cekan aja ya Mas ya. Baik. Kemudian Levi pamit pulang, meninggalkan Herman dan sang guru spiritual yang masih panjang berbincang. Gimana? Bib, kalau gitu saya permisi dulu ya Bib ya. Terima kasih ya Bib atas bantuan Habib selama ini ya Bib. Iya. Hati-hati ya. Iya. Waalaikumsalam. Ya Mas, Oh, saya iya. permisi ya Mas ya. Mbak. Hati-hati Mbak. Iya. Tanpa sepengetahuan guru spiritualnya, diam-diam Levi dan Herman menjalin pertemanan pula. Bahkan hubungan tetap terjaga saat kemudian Herman tersangkut kriminal dan masuk penjara. Semakin lama mereka saling mengenal, semakin Levi tergoda memiliki benda spiritual. Seperti mustika rantai babi yang diceritakan oleh Herman berkhasiat membuatnya sakti, kebal senjata, berkarisma sehingga tidak ditentang apalagi dikhianati. Bagaimana ya? Saya mau nanya sesuatu ke Habib, tapi saya takut salah. Ceritain aja. Insya Allah Habib kasih solusinya. Gini Bib, saya mau tanya tentang mustika rantai babi. Apa itu benar khasiatnya Bib? Astagfirullahaladzim. Kamu tahu dari mana itu?
Sejak kapan kamu udah menjimat-jimat kayak gitu? Dari Herman Ebon. Kata Herman Ebon, mustika rantai babi itu bisa membantu agar suami saya betah di rumah. Astagfirullahaladzim. Kalian, Bib, saya minta tolong. Tolong antarkan foto ini ke Herman kalau Habib nanti menjenguk dia. Terus satu lagi, tolong bilang ke Herman, tolong jangan telepon saya kalau minta uang, Bib. Saya takut ketahuan sama suami saya. Astagfirullahaladzim. Herman itu pakai ilmu hitam. Hitam. Iya, dia pernah cerita sama Habib kalau dia itu pernah diikuti oleh sosok gaib untuk membuat sesuatu dan menolong sesuatu, dan banyak hal yang dia lakukan pakai itu. Terus saya harus gimana dong, Bib? Jauhin Herman. Oh gitu, Bib. Ya, jauhin Herman ya. Ya udah kalau gitu, Bib. Kata terlambat terasa lebih tepat sebab Levi kandung sudah terjerat. Sementara usaha Habib Alex terbatas hanya memberi nasihat. Lo yang bener kalau mikirin gua. Gimana sih lo? Lemes aja lo bisa. Gua gebukin lo di dalamnya. Cepet! Gini kalau mikirin gua. Iya bang. Mana sih lo? Di dalam aja lo. Cunguk lo. Di luar aja so jago lo. Mijetin yang benar. Lo. Apaan sih lo mijetin? Iya bang. Herman bin Daryanto merupakan penjahat kambuhan, bolak-balik langganan menghuni lembaga pemasyarakatan. Rekam jejaknya pada tahun 2014 silam. Herman mendekam selama 1 tahun dalam kurungan karena kasus pengeroyokan. Lantas Herman tak jera. Ia terlibat kasus kedua, kasus kepemilikan senjata tajam sehingga Herman kembali jadi pesakitan. Herman divonis hukuman pidana 7 bulan penjara. Lo. Mana sih lo mijetin gak enak lo? Lo sekarang bersihin kamar mandi. Cepet! Keluar! Sana. Cepet keluar! Bersihin kamar mandi. Ayo lo. Mijetin aja lo, gak bener lo. Tak sekedar menjalani hukuman, selama berada dalam tahanan, Herman ternyata melakukan praktik perdukunan. Walau secara fisik dalam kurungan, Herman masih berkomunikasi dengan dunia luar menggunakan telepon genggam. Halo? Halo Herman, ini saya Levi yang waktu itu ketemu di rumah Habib Alek. Saya telepon kamu karena kata teman saya kamu bisa bantu masalah saya. Oh, Bu Levi. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini, saya ada 3 permintaan. Kira-kira kamu bisa nggak mengabulkannya? Atau saya cari orang lain? Kalau urusan uang, jangan khawatir. Saya punya uang kok. Emang apa tiga permintaan Ibu? Yang pertama, saya mau suami saya itu betah di rumah. Karena suami saya tuh keluar kota terus. Saya curiga suami saya punya istri muda di sana. Lalu yang kedua dan ketiga? Yang kedua, saya mau mertua saya itu pindah dari rumah saya. Dan yang ketiga, saya mau suami saya itu penuhi janjinya untuk membelikan saya berlian. Baik, Bu. Saya akan bantu Ibu dengan semampu saya. Tapi kalau masalah imbalan, tolong dibantu ya, Bu. Kalau kamu memang sakti dan kamu bisa mengabulkan permintaan saya, jangan khawatir. Soal biaya, pokoknya saya akan kasih imbalannya untuk kamu. Baik, Bu. Levi lugas menyanggupi biaya. Herman lekas memulai ritualnya. Apalagi sesama satu guru spiritual, hasil akhirnya haruslah ideal. Setelah menunggu beberapa waktu, awalnya Levi sempat merasa ragu. Oleh karena dilihatnya belum ada yang berubah, Aryadi sang suami belum betah di rumah. Pak? 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 Alhamdulillah.
Caca, nanti kalau papa keluar kota, kamu baik-baik di rumah ya. Iya, Pak. Jagain rumah. Ibu makannya udah? Udah kenyang. Nggak nambah? Udah, hati-hati ya di luar kota. Mbak titip Caca ya? Oke, baik. Sampai suatu ketika, rutinitas Aryadi mendadak berubah. Levi pun terperangah. Lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga. Aryadi betah di rumah. Levi pun teringat pada Herman yang ritualnya diyakini berhasil mengabulkan permintaan. Sesuai kesepakatan, Levi memberikan uang 300.000 rupiah sebagai imbalan. Mama, dandan terus, makin cantik. Oh, makasih. Gini mah, papa ngantar ibu dulu ya. Nganter ibu kemana, Pak? Ya ke rumah adik papa. Oh, Oke? Ya, iya, aku Pak. duluan ya. Iya, oke, Pak. Dalam beberapa bulan kemudian, permintaan keduanya menyusul menjadi kenyataan. Saat Levi beraktivitas biasa, Maharani, sang ibu mertua, memutuskan untuk menginap di rumah saudara iparnya. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Levi pun melompat gembira. Baik-baik ya, sayang. Iya, terima kasih ya, Nak. Iya. Seketika pula, Levi mengingat janjinya pada Herman yang masih mendekam dalam penjara. Selanjutnya, Levi transfer uang ke rekening Herman sebesar 200.000 rupiah. Sehingga total uang yang sudah dikeluarkan kira-kira 500.000 rupiah. Lantas, bagaimana nasib permintaan ketiga? Sebab belum ada cincin berlian di jari manisnya. Malah, Aryadi justru membeli sebuah truk baru untuk operasional usaha mereka. Halo Herman, ini saya Levi. Oh iya, boleh, Fit. Permintaan saya yang ketiga gimana nih, Man? Kok udah lama saya tunggu-tunggu, belum terwujud ya? Oh iya, boleh, Fit. Kan udah saya bilang, semua itu butuh proses. Dan permintaan ibu yang pertama dan kedua berhasil kan? Iya sih, berhasil. Saya terima kasih atas itu. Tapi kan dari awal saya ada 3 permintaan, Man. Gini, Bu. Gimana kalau hari ini kita ketemu saja? Saya baru resmi keluar dari penjara. Oh, boleh kalau gitu. Baguslah, lebih baik kita ketemu emang. Oke, nanti saya kirim ya alamatnya. Baik, Bu. Nanti sore kita ketemu ya. Baik, Bu. Oke. Lo usah masuk ke garasi. Tunggu sebentar ya. Ya, Bu. Bi, kamu sama si Agus ajak Caca jalan-jalan dulu ya. Iya, Bu. Ini uang buat Caca jajan. Kamu ajak aja ke Menara Pandang Siring. Baik, Bu. Ayo, Dek. Jadi begini, Man. Sampai sekarang suami saya tuh belum membelikan saya berlian. Dia
malah beli truk baru. Bagaimana dong? Kapan dong, Man? Gini Bu, seperti yang sudah saya bilang, permintaan ibu yang ketiga itu butuh proses dan waktu Bu. Proses? Proses apa lagi sih, Man? Terus saya harus nunggu sampai berapa lama? Nah, jangan-jangan benar dia punya simpanan. Kamu bisa nggak nerawang, Man? Kalau masalah nerawang, bisa saja Bu. Apalagi nerawang alam gaib. Tapi saya butuh 12 macam benda. Pertama, biji zaitun, kapas bujang, kayu garuh, dan saya butuh 3 jenis minyak, kemenyan, dan yang lain-lain. Tapi Bu nggak usah repot-repot. Saya bisa untuk membelikan semua itu. Ya, saya belanja di pasar Kuripan. Biayanya sekitar 300 ribu. Kalau begitu, kamu pakai uang kamu dulu. Nanti saya ganti plus imbalannya 500 ribu. Itu pun kalau kamu berhasil ritualnya ya. Baik Bu, kalau gitu saya pamit, saya mau belanja sekarang. Terus kapan ritualnya? Tengah malam nanti. Saya bakal hubungin Ibu lagi. Oke. Ya. Saya pamit ya Bu. Iya. Ya sudah, kalau gitu saya pamit ya Bu. Hati-hati ya, Man ya. Iya Bu. Menjelang tengah malam, harapan Levi cenderung suram. Levi gelisah menunggu dengan tak sabar sebab Herman tak kunjung memberi kabar. Halo Herman. Halo Bu Levi. Gimana? Ibu udah siap ritual? Udah siap, Man. Cuma aku belum dapat kamar hotelnya. Kamar hotelnya semuanya penuh, Man. Gimana ya? Gini Bu, ritual yang sebenarnya bisa dilakuin di mana saja. Gimana kalau kita ritualnya dalam mobil Ibu? Oh, kalau gitu nggak apa-apa, nggak masalah, Man. Ya udah, kalau gitu saya berangkat ya, Man ya. Ya udah Bu, sampai ketemu di lokasi ya Bu. Oke, iya. Oke, Man. Levi pun bergegas pergi. Ia menyetir seorang diri. Bi. Iya Bu. Saya titip Caca ya. Saya mau pergi dulu keluar. Ibu mau kemana? Ada urusan, pokoknya kamu di rumah aja. Nanti semua pintu kamu tutup ya. Iya Bu. Ya udah, saya pergi ya, Bi ya. Belum pernah terjadi. Levi keluar malam seorang diri. Sehingga hal itu membuat heran Padmilawati, asisten rumah tangga Levi. Bi, saya pergi ya, Bi ya. Hati-hati ya, Bu. Iya, Bi. Herman menepati janji. Tak lama kemudian datanglah Levi. Bu, sebentar ya Bu. Sebelum memulai inti ritual, Herman mengelilingi mobil Levi sembari mantra dirapal. Menurutnya adalah syarat untuk menetralkan benda-benda gaib juga gangguan supranatural. Sementara Levi merasa tak nyaman dengan pilihan lokasi sebab mereka bisa saja serta-merta diusir oleh security. Man, kayaknya kita pindah aja deh, Man.
Di sini takut ketahuan security. Kita pindah kemana, Bu? Ke depan aja deh, kira-kira 100 meter. Kamu ikutin saya aja deh. Lantas, apakah ritualnya berjalan sesuai rencana mereka? Lalu, akankah permintaan ketiga Levi akhirnya terkabul juga? Di lokasi kedua, mereka melanjutkan proses ritual sesuai rencana. Suasana magis kian terasa. Levi pun terdiam menyaksikan Herman komat kamit merapal mantra. Herman mulai nampak tak berkenan sebab Levi banyak tanya serta meragukan kemampuan. Kesal lantaran Levi tak langsung manut perintah saat ritual. Sekarang ibu pakai kain ini. Dan yang ini, yang kecil, ibu ikat kepala sampai menutupin wajah. Yang satunya ibu pakai seperti ibu pakai baju. Kamu seriusan nih, Man? Kenapa pakai kain kayak gini sih, Man? Sudah, ibu jangan banyak tanya. Ibu ikutin aja apa kata saya. Ini proses medium untuk melihat alam gaib. Paham? Iya, Man. Persiapan selesai, ritual inti dimulai. Levi diminta Herman untuk mengucapkan ulang mantra yang dibisikkan. Ini gitu. Herman fokus sepenuhnya, Ya. namun Levi malah kembali bertingkah sehingga otomatis menggagalkan proses ritualnya. Aduh, Man. Berhenti dulu, Man. Aduh, kok tiba-tiba kepala saya sakit ya? Aduh, Man. Aduh, kepala saya sakit, Man. Aduh, maaf ya, Man. Jadi mengganggu. Yaudah, kita bisa mulai lagi kan, Man? Ya sudah, sekarang ibu tutup lagi. Celakanya, Levi melakukan kesalahan yang sama sehingga menggagalkan ritual kali kedua. Sontak Herman murka. Aduh, Man. Tunggu, Man. Ada telepon. Halo? Itu siapa sih malam-malam? Telepon diangkat malah mati. Aduh, maaf ya, Man. Bisa sekali lagi kan, Man? Kamu ini serius gak sih ngelakuin ritual ini? Kok malah kamu yang marah sih, Man? Harus saya yang marah, Man. Sampai sekarang suami saya belum memberikan saya berlian. Dasar bodoh. Berapa kali saya jelasin? Semua itu butuh proses. Kamu bilang saya bodoh. Kamu tuh ngaca harusnya, Man. Sebenarnya kamu tuh becus apa enggak sih? Kamu bisa enggak sih? Tensi pertengkaran mencapai klimaksnya. Perlakuan Levi yang begitu menghina membuat Herman menjadi gelap mata. Sang paranormal yang juga residivis mendadak sadis. Emosi melanda, pertaruhannya nyawa. Tumpahlah darah, di dalam mobilnya Levi meregang nyawa. Dibayang-bayangi pengalaman buruknya selama menghuni penjara, Herman trauma. Pikirnya, supaya tak lagi mendekam di bui, maka harus ditumpaslah nyawa Levi. Gelap mata, Herman makin kalap saja. Setelah yakin Levi putus nyawa, Herman merampas cincin emas Levi sebagai pengganti seluruh biaya yang sudah dikeluarkannya. Lantaran takut bila ada saksi mata melihat, Herman buru-buru kabur meninggalkan tempat.
jam kemudian, Jumat pagi kira-kira pukul 9, jenazah Levi akhirnya ditemukan. Berawal dari kecurigaan, seorang warga bernama Mursidi melihat lalu memeriksa mobil korban yang parkir di pinggir jalan. Aparat gabungan Polsek Gambut dan Polres Banjar langsung turun tangan. Dalam mobilnya seorang perempuan mati mengenaskan. Sungguh kasus pembunuhan yang menggemparkan. Informasi lalu masih kami tahap penyelidikan ya. Belum bisa kita untuk menerangkan apa yang kita mau sampaikan ya. Identitas mana Pak? Korban udah ada. Ya. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Ungkapan tersebut berlaku pada Herman pula. Herman bisa terlacak polisi berkat petunjuk data ponsel milik Levi. Diperkuat lagi oleh keterangan beberapa saksi, termasuk sopir dan asisten rumah tangga Levi. Belum lagi temuan sidik jari di mobil Levi. Sehingga di hadapan polisi, Herman tak bisa mengelak lagi. Lantas dengan senang hati, polisi kembali menjebloskan Herman ke dalam bui. Akhir cerita, di Pengadilan Negeri Martapura, Herman kembali duduk di kursi pesakitan. Jaksa mendakwa Herman telah melakukan pembunuhan. Hukuman penjara 15 tahun dituntutkan. Sampai tiba hari Selasa, 19 Maret 2019, Majelis Hakim membacakan putusannya di sidang terbuka. Menyatakan Herman bin Daryanto terbukti bersalah sehingga diganjar hukuman pidana penjara 13 tahun lamanya.